lagi dengan aku Rema. Di sini aku nggak sendirian loh memuji nama Tuhannya. Di sini aku ditemenin sama teman aku namanya Frigia dan Tristan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan sapaan dari teman-teman kami. Yuk. Shalom sahabat kecil semua. Saya Mama dari Venita. Aku Venita, kelas 2 SD di SD 03 Gunung Putri. Kami bergereja di GKP Gunung Putri. Kami suka loh nonton sahabat kecil di rumah karena kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sahabat kecil tetap semangat ya. Apalagi di saat pandemi corona saat ini kita nggak bisa kemana-mana. Jadi sahabat kecil jangan lupa nonton sahabat kecil di rumah. Jangan lupa rajin kerjain tugas ya, biar dapat hadiah kayak aku. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sobat kecil, kita nyanyi yuk. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Yuk sahabat kecil, kita nyanyi lagi. Mendengarkan cerita, kita nyanyi lagi sobat kecil. Shalom sahabat kecil semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan baca firman Tuhan
yang akan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 31. Kita hari ini akan baca 1 ayat saja. Adik-adik semuanya yang di rumah, sahabat kecil, sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan doa dulu. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin dan sertai kami selama ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin, berkati kami dalam pembacaan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kecil yang di rumah, kakak akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, untuk siapa sahabat kecil? Untuk kemuliaan Allah. Dan hari ini juga kakak akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang bernama Erik Henry Liddell. Sahabat kecil di rumah ada yang tahu? Kakak akan baca ya kisahnya. Kira-kira Erik siapa ya? Erik adalah seorang olahragawan yang sangat hebat. Dan dia juga memiliki piala yang sangat banyak. Menurut sahabat kecil, kira-kira Erik ngapain ya sehingga Erik bisa mendapatkan piala yang sangat banyak? Erik sering memenangkan perlombaan lari dari pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di negaranya, yaitu di Inggris. Menurut sahabat kecil, sejak kapan ya Erik bisa jago lari? Bisa jadi jago lari yang tercepat. Erik bisa jago lari dari sejak ada di sekolah menengah atas, di SMA. Ia sangat rajin berlatih berlari 100 meter. Sehingga karena Erik sering berlatih dan bertanding, dan bahkan dia sering memenangkan perlombaan, sehingga Erik menjadi pelari tercepat di seluruh negaranya, yaitu di Inggris. Tetapi menurut sahabat kecil, Erik sombong nggak ya karena Erik bisa mendapatkan piala yang sangat banyak? Jawabannya pasti tentu tidak. Erik tidak sama sekali sombong sahabat kecil, karena bagi Erik semua yang ia dapatkan itu adalah karena atas pertolongan Tuhan. Karena bagi Erik, tanpa pertolongan Tuhan, Erik tidak dapat bisa memenangkan perlombaan lari tersebut. Nah, sahabat kecil yang di rumah, kira-kira apa ya yang bisa membuat Erik bermotivasi sehingga Erik tetap terus berlatih, sering berlatih, lari, dan terus memenangkan perlombaan-perlombaan yang dia ikuti? Erik sering berkata dalam hatinya, karena aku berlari hanya untuk Tuhan. Aku tidak ingin berlari dan memenangkan perlombaan hanya untuk supaya aku dikenal banyak orang atau aku dibilang hebat sama banyak orang. Tetapi Erik hanya ingin satu saja. Erik ingin berlari sebaik mungkin. Dan ia juga ingin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan sahabat kecil juga harus tahu, setiap hari, setiap Erik berlatih, Erik selalu berkata dalam hatinya, aku berlari hanya untuk Tuhan. Aku berlari hanya untuk Tuhan. Karena bagi Erik, satu-satunya yang dapat menolong Erik dalam situasi apapun hanyalah Tuhan Yesus. Dan
Erik juga selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dan sahabat kecil, tiba saatnya Erik mendapatkan kabar kalau Erik menjadi perwakilan dari negaranya untuk mengikuti perlombaan di Paris, yaitu perlombaan lari 100 meter tingkat dunia dengan hadiah yang sangat banyak. Dan setelah Erik mendapatkan jadwal, Erik sangat terkejut, sahabat kecil. Kenapa ya kira-kira? Setelah Erik melihat jadwalnya, ternyata perlombaan tersebut diadakan di hari Minggu, di mana hari tersebut adalah hari untuk Erik pergi ke gereja. Untuk Erik menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka dari itu Erik langsung menolak, sahabat kecil, karena bagi Erik untuk menghormati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu itu harus dinomorsatukan, tidak bisa ditawar-tawar. Dan yang terjadi adalah semua masyarakat di Inggris sangat kecewa sama Erik. Tetapi menurut sahabat kecil, Tuhan kecewa atau tidak? Ada yang tahu jawabannya? Ya, Tuhan tidak kecewa dengan keputusan Erik. Justru Tuhan sangat senang karena Erik mengutamakan ke gereja, mengutamakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tetapi Erik tidak kecewa. Dia tidak apa-apa, tidak mengikuti perlombaan tersebut. Tetapi dari pihak perlombaan meminta kepada Erik untuk menjadi peserta perlombaan lari, tetapi dengan jarak 200 dan 400 meter. Erik merasa sangat tidak percaya diri karena Erik tidak pernah mengikuti perlombaan dengan jarak 200 meter dan 400 meter. Tetapi karena Erik tahu kalau jadwalnya bukan di hari Minggu, Erik langsung mengiyakan, sahabat kecil. Erik sangat senang dan Erik berjanji kalau Erik akan terus berlatih lebih giat untuk dapat memenangkan perlombaan tersebut. Dan pada akhirnya saat perlombaan, Erik berlari dan sambil mengatakan, "Aku berlari hanya untuk Tuhan." Terus dia katakan dalam hatinya seperti itu. Dan sahabat kecil tahu apa yang terjadi? Erik memenangkan perlombaan itu. Erik mengucap syukur sama Tuhan. Erik tidak percaya kalau Erik dapat melakukan itu semua. Erik berdoa, Erik mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin dan memberkati Erik dalam saat berlatih. Dan juga Tuhan juga telah memperlancarkan semua upaya-upaya Erik. Nah, sahabat kecil, hari ini kita sangat banyak belajar dari sosok yang namanya Erik. Yang pertama, kita diajarkan sama Erik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam situasi apapun. Yang kedua, kita diajarkan dari Erik untuk tetap bergereja, tidak melakukan aktivitas apapun, pergi kemanapun di hari Minggu. Dan yang ketiga, kita diajarkan oleh Erik agar kita terus berlatih, dan jangan lupa terus meminta pertolongan sama Tuhan Yesus. Ya, sahabat kecil, cerita kakak cukup sampai di sini. Dan adik-adik harus tahu di rumah kalau kakak sekarang cerita di rumah loh, tidak di tempat manapun.
sahabat kecil juga harus di rumah ya, tetap pakai masker di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, adik-adik, semuanya kakak juga punya tugas untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Bikin video lagunya, lagu apa ya? Sahabat kecil tahu lagu Larilah Cepatlah Lot dan Keluarga. Nah, kalian bisa bikin videonya menggunakan gerakan. Dan sahabat kecil boleh kirim lewat IG, Facebook, atau TikTok dengan akun sahabat kecil. Sekarang kakak tutup cerita ini dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami diajarkan dari sosok Erik yang terus-menerus menghormati dan mengutamakan Tuhan. Tetap ajarkan kami ya Tuhan seperti Erik. Biarkanlah kami selalu menghormati dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Pimpin dan sertai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kecil, sekarang kakak kembalikan lagi kepada Prigia dan Rema. Terima kasih Kak Riris. Sobat kecil, kita nyanyi lagi yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita satu dalam doa syafaat dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin dan sertai pembacaan firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong bantu kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mempunyai hati seperti Erik. Dan Tuhan juga tolong untuk nilai kami, hasil rapot kami ya Tuhan, kiranya Kau berikan nilai yang terbaik. Tuhan tolong juga untuk sahabat kecil yang ada di rumah, berikan kesehatan, dan juga apabila ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dengan segala obat-obatan yang ada. Tuhan, tolong juga untuk sahabat-sahabat kecil yang kami yang berulang tahun, kiranya Kau Tuhan panjangkan umurnya, Tuhan berikanlah kepandaian, pintaran yang asalnya daripada Tuhan saja. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong selesaikan pandemi ini ya Bapa, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang ingin kami sempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa sahabat kecil di rumah. Dadah.
memakai masker, membawa sanitizer, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Dan jangan lupa juga mengerjakan tugas-tugasnya ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya agar dapat notifikasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Dadah sobat kecil.